Halo sob, kembali lagi di YouTube channel Kabar Oto. Nah, kali ini di samping gue udah ada mobil spesial karena biasanya merek Ceres asal Tiongkok itu memproduksi mobil yang kecil-kecil. Namun kali ini beda. Pada PFS 2025, Ceres merek Tiongkok mengeluarkan crossover terbaru mereka dengan bentuk yang ganteng dan juga harga yang sangat kompetitif. Dan ciri khas mobil Tiongkok lainnya, mobil ini punya value for money yang bagus karena dengan harga yang kompetitif, fitur-fitur dan build quality-nya itu premium banget. Penasaran kan? Simak terus di YouTube channel Kabar Oto. Ya, jadi kalau ngomongin baterai di mobil ini cukup gede ya. Dia itu memakai 53,61 kWh yang tenaganya itu lumayan, 160 daya kuda dan torsi 300 Nm. Jarak tempuh Ceres 3 bisa mencapai 412 km dalam sekali pengisian daya penuh. Tapi untungnya dia udah bisa fast charging guys, karena dia udah tersedia CCS2, makanya dari 20-80% itu cuma 30 menit. Tapi kalau misal pakai daya yang kecil atau 6,6 kW itu durasinya jadi 8 jam. Masih cukup cepet ya dengan daya yang sangat kecil. Jadi kalau ngomongin desain, menurut gue desain mobil ini ganteng banget dan agresif. Terlihat ya, dia ini lampunya udah full LED dan juga dia udah tersedia DRL nih di bumper kanan dan kiri, dan mobil ini juga udah tersedia fitur ADAS ya. Jadi di depan belakang itu ada sensor-sensor yang berfungsi untuk membantu pas lewat jalan kecil atau ada objek yang mendekati mobil ini. Nah, udah gitu karena ini ciri khas mobil listrik, terlihat di bagian depannya ini nggak ada grill, dia cuma di bagian bawah aja untuk pemanis gitu guys. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ya, jadi kalau ngomongin dimensi di mobil ini bisa dibilang crossover yang cukup compact. Karena dia panjangnya cuma 4,3 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya cuma 1,6 meter. Udah gitu ciri khas mobil Tiongkok yang lainnya pada umumnya dia itu punya material bodi yang cukup kuat. Bahkan di harganya yang cukup terjangkau bisa dibilang material bodinya itu kuat banget dan kokoh ya. Untungnya dia peleknya udah ring 18 ya, jadi itu nambah kestabilan di kecepatan tinggi dan looknya itu ganteng abis. Dia dibalut dengan ban 225 profil 55 ring 18. Enaknya juga dia rem depan dan belakang itu udah cakram semua dan diameternya cukup gede, makanya untuk nambah pengereman mobil ini tuh agresif banget untuk di pengereman. Ya terus karena di mobil ini udah ada fitur ADAS dan kamera 360 ya, makanya terlihat di kaca spion kanan dan kiri itu ada kameranya guys. Ini dia yang menjadi kelebihan di Ceres 3 karena dia punya ground clearance 180 mm berkat dari pelek 18 inci. Jadi untuk terambas jalan-jalan yang rusak, mobil ini durable banget. Ya, kita udah ada di interiornya nih guys. Bisa dibilang interiornya ini di harga yang terjangkau, dia itu bisa ngasih desain yang futuristis dan agresif. Jadi kita sepanjang perjalanan jalan ngeliat dashboard ini, itu gak bosan-bosan karena dia punya desain yang oke banget menurut gue. Dan dia, kalau kalian lihat itu bahasa desainnya mirip banget sama mobil-mobil Eropa yang kelasnya tinggi lah. Dan dia untungnya di era mobil-mobil listrik yang sama sekali nggak ada tombol fisik, dia masih mempertahankan tombol fisik guys. Contohnya seperti pengaturan radio, udah gitu pengatur head unit itu juga masih bisa lewat tombol fisik guys. Tapi kalau kalian mau ngatur lewat head unit itu bisa banget, dia pakai head unit 12,6 inci yang ukurannya itu pipih banget dan terlihat futuristis gitu. Dan enaknya dia tombol hazardnya masih tombol fisik yang terletaknya di tengah. Jadi biasa kebanyakan mobil-mobil Tiongkok itu malah naruh hazard di bagian atas yang itu sulit dijangkau. Sedangkan kalau mobil ini dia masih ngasih hazard di tengah. Di konsol tengah juga tersedia wireless charging ya. Jadi wireless charging ini tersedia di sisi kanan dan kalian bisa mengaktifkannya lewat head unit. Nah, di konsol tengah ini juga desainnya itu terlihat rapih banget. Untuk pengaturan AC ini kalian bisa atur lewat konsol tengah. Contohnya speed fan itu ada di sebelah kiri, pengaturan temperatur ada di sebelah kanan. Dan juga untuk mengatur mode berkendara itu kalian juga bisa mengatur lewat konsol tengah sini gitu. Dan dia enaknya dia udah ada electric parking brake, sama dia udah ada fitur auto hold. Jadi kalian macet-macetan nggak bakal pegel guys.
Ngomongin kompartemen, mobil ini tuh bisa dibilang kompartemennya banyak banget. Contohnya, di sini banyak laci tertutup yang ukurannya itu gede banget. Di tengah ada cup holder, dan juga di konsol tengah juga ada laci yang ukurannya juga gede banget, guys. Ngomongin jok, memang dia karakter joknya itu memang kulit. Cuman menurut gue masih agak sedikit keras. Kalau seandainya bisa lebih empuk lagi, ini makin nyaman banget. Tapi ini kerasnya masih dalam batas wajar. Dan ini adalah keras yang karena joknya masih baru. Kan seiring pemakaian pasti joknya juga lama-lama empuk kok. Dan dia pengaturannya udah full elektrik. Jadi udah ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian secara elektrik. Namun memang belum ada memory seat, guys. Nah, gitu. Di panel instrumen ini juga udah full digital, tapi sayang mobil ini nggak bisa dinyalain. Jadi kita nggak bisa lihat nih detail apa aja yang ada di panel instrumen. Ngomongin setir, dia ini palang 3 dan banyak pengaturan di tombol setir. Mulai dari ngatur radio, bluetooth, terus bisa ngatur volume juga, sampai bisa mengatur cruise control, guys, gitu. Nah, kita tes nih, setirnya udah bisa tilt atau teleskopik. Oh, dia masih bisa tilt aja, guys, gitu. Dan dia meskipun dia nggak bisa teleskopik, cuman kita masih bisa ngatur sliding dengan posisi yang nyaman. Jadi ini menurut gua posisi nyetir ini masih ideal banget. Enaknya meskipun ini mobil listrik ya, dia itu ada hill descent control. Jadi kalau misalnya kita turunan terjal, dia akan ada otomatis regen braking digabung sama pengereman. Jadi kita nggak perlu nginjek rem dalam-dalam. Mobil ini tuh udah ngasih fitur supaya mobilnya tuh nggak nyelosor ke bawah. Dan di sebelah kanan itu ada lane departure warning ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelanggar garis marka, dia bakal ngasih peringatan lewat panel instrumen. Dan juga dia udah ada traction control. Jadi kita di jalanan licin itu jauh lebih aman. Udah gitu untuk fitur lampu ya, meskipun dia udah ada auto, tapi dia juga udah ada headlamp leveling. Jadi kita bisa ngatur ketinggian lampu sesuai dengan keinginan kita. Nah, gue penasaran banget nih sama jok row kedua. Yuk kita tes aja. Oke, sekarang gue udah ada di row kedua dan surprisingly ini nyaman banget di row kedua. Karena dia untuk legroom ini luas dan untuk headroom ini juga luas ya. Meskipun dimensi itu nggak gede-gede banget. Dan jok kulit itu juga menurut gue masih lebih empuk yang di row kedua. Dia itu nyaman dan side supportnya itu pas. Jadi kita nggak, kalau dihajar di kecepatan tinggi, badan kita nggak kemana-mana. Enaknya juga di jok ini, dia udah tersedia 3 headrest ya. Jadi ini bisa 3 orang di belakang dan juga udah ada cup holder serta armrest gitu. Dan layak diapresiasi untuk mobil seharga segini dan apalagi varian elektrik. Nih lihat nih. Ini bahan material di door trim, di dashboard itu soft touch semua. Jadi ada rasa-rasa premium gitu meskipun harganya bisa dibilang terjangkau banget nih. Nah udah gitu dia enaknya di row kedua, dia udah ada panoramic sunroof yang bisa dibuka, guys. Jadi pengaturannya itu ada di plafon depan gitu. Udah gitu tenang aja, di row kedua ini tersedia AC di konsol tengah. Jadi untuk penumpang belakang dijamin pasti nggak bakal kepanasan, guys. Nah gue penasaran nih sama luas bagasinya. Ayo kita langsung cek aja. Ya ini dia bagian belakangnya. Bisa dibilang bagian belakang itu futuristis, cuman terlihat minimalis banget. Karena dia nggak ada aksesoris yang berlebihan. Terlihat aksesorisnya itu cuman terlihat di tulisan seriesnya aja. Nah udah gitu dia lampunya udah LED juga. Dan juga lampu mundur ini ada di bagian bawah, guys. Udah gitu enaknya di belakang udah tersedia rear wiper sama rear defogger. Jadi untuk hujan dan kabut mobil ini lebih enak lagi. Tapi gue penasaran sama kapasitas bagasinya. Langsung kita tes aja. Nah, jadi enaknya dia udah ada penutup, jadi di bagasi lebih privacy. Dan sebenarnya ini ukurannya meskipun jok row keduanya nggak dilipat, itu masih cukup luas, yaitu sekitar 285 liter. Tapi kalau jok belakangnya itu dilipat ya, nih ya, dia bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40, guys. Kapasitas bagasi series 3 bisa dibilang cukup besar, yaitu seluas 318 liter. Jadi untuk ngebawa perabotan yang banyak di row kedua, mobil ini masih mumpuni banget. Ya, jadi kesimpulannya sayangnya harga ini belum diumumin resmi, cuman estimasinya itu dari 370 juta sampai 390 juta. Tapi ya ibaratnya dengan kisaran harga segitu ya, lo udah dapat fitur yang banyak banget dan juga desain yang ganteng. Jadi menurut gua Series 3 ini adalah mobil yang tepat untuk menjadi mobil EV pertama kalian karena dia punya fitur yang banyak dan juga kabin yang lapang. Nah, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di YouTube channel Kabar Auto berikutnya. Dadah!